Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program Tips Sehat Ramadan bersama Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Dr. Mevita Wulandari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asupan gizi yang cukup dan seimbang selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terdapat perbedaan pola makan selama kita berpuasa maupun tidak berpuasa. Yang tadinya kita makan 3 kali sehari, sekarang frekuensinya berubah menjadi 2 kali sehari, yaitu sewaktu buka dan sewaktu sahur. Dan tentunya terdapat perbedaan waktu pola makan selama berpuasa dan selama tidak berpuasa. Seperti contohnya, biasanya kalau kita tidak berpuasa, waktu makan pagi kita itu jam 7 sampai jam 9, tapi saat kita berpuasa, waktu makan pagi kita diganti dengan makan sahur, yaitu sekitar pukul 4 sampai pukul 5. Nah, karena terdapat perbedaan pola makan selama berpuasa, tentunya terdapat pengurangan jumlah asupan gizi selama berpuasa dikarenakan pengurangan intensitas dan frekuensi makan kita tadi. Nah, untuk asupan gizi selama berpuasa itu sebaiknya memenuhi asupan gizi yang cukup dengan memakan makanan yang lengkap. Karena pada saat kita berpuasa itu kan terjadi pengurangan asupan energi, sehingga kita perlu mengatur pola makan yang teratur dan supaya asupan gizi kita cukup selama berpuasa. Hal ini sangat penting karena apabila tidak kita atur pola makan dan asupan gizi kita, tentunya akan dikhawatirkan akan adanya penurunan komposisi lemak tubuh yang nantinya akan berakibat pada penurunan berat badan. Nah, pada saat berpuasa tentunya terdapat pembatasan konsumsi makanan. Yang paling utama itu ada 2 hal. Yang pertama adalah komposisi dari air dan mineral, kemudian pengurangan atau pembatasan konsumsi dari asupan gizi yang bisa kita dapatkan dari makanan. Nah, tentunya kita perlu mengatur pola makanan selama Ramadan, selama ibadah puasa, dan asupan gizi yang cukup selama ibadah puasa. Karena ada rentang waktu yang lama tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan, itu sekitar 14 jam kira-kira lamanya. Nah, kebanyakan orang memiliki pola makan yang tidak baik atau yang tidak tepat selama berpuasa. Mungkin kebanyakan dari kita pada saat berbuka mengkonsumsi makanan dengan jumlah makan yang banyak, kemudian sewaktu sahur justru sedikit karena bisa malas makan atau mengantuk sehingga sedikit asupan makan saat sahur. Padahal yang seharusnya itu sewaktu berbuka kita harus memakan makanan secara bertahap, kemudian sewaktu sahur dengan jumlah makanan yang cukup dan seimbang. Nah, pembagian jumlah asupan makanan selama berpuasa ini itu sebaiknya memenuhi komposisi kebutuhan kalori yang biasa kita butuhkan selama tidak berpuasa. Karena kebutuhan kalori kita selama berpuasa dan tidak berpuasa itu harusnya sama saja. Kebutuhan kalori, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air itu harus sama kondisinya saat berpuasa maupun tidak berpuasa. Nah, pemirsa tips sehat Ramadan, untuk mengatur pola makan kita dan untuk menjaga asupan gizi kita seimbang, mungkin ada beberapa trik yang bisa kita lakukan berupa pembagian porsi makanan saat berpuasa. Itu bisa kita bagi, misalnya 50% saat berbuka puasa, kemudian 10% setelah sholat isya atau sholat tarawih, kemudian 40% setelah makan sahur. Nah, tentunya harus memperhatikan juga kecukupan kebutuhan gizi. 50-60% karbohidrat, 20-25%-nya lemak, kemudian 10-29% protein, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan vitamin, air, mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan supaya metabolisme tubuh kita seimbang. Nah, yang paling penting selama kita berpuasa tentunya adalah kecukupan air yang kita konsumsi.
Sebaiknya selama beribadah puasa kita meminum air putih itu 7 sampai 8 gelas air putih selama sehari. Nah, mungkin ada trik-trik untuk pembagian supaya kita bisa mencukupi kebutuhan air putih selama bulan Ramadan. Yang pertama, 1 gelas saat bangun tidur sebelum sahur, kemudian 1 gelas lagi setelah sahur, kemudian 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas selepas sholat maghrib, kemudian 1 gelas setelah makan makanan berat, kemudian 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat taraweh, kemudian 1 gelas sebelum bangun tidur. Baiklah pemirsa tips sehat Ramadan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai secara lebih detail lagi atau secara spesifik lagi bagaimana kita bisa melakukan pembagian makanan atau mengatur pola makanan di waktu sahur dan di waktu berbuka. Nah, yang pertama di waktu sahur, mungkin saat kita makan sahur, banyak di antara kita yang malas makan sahur dengan berbagai alasan, bisa karena masih mengantuk atau tidak selera makan. Tapi sebenarnya makan sahur ini adalah saat yang penting supaya bisa menjaga stamina kita selama berpuasa. Untuk menu yang kita makan selama sahur itu akan berpengaruh kepada aktivitas dan stamina kita saat menjalankan ibadah puasa. Saat sahur itu sebaiknya kita makan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Kenapa? Karena protein itu akan lama tersimpan di dalam lambung. Makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi akan lama tersimpan dalam tubuh kita dibandingkan makan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menambahkan dengan segelas susu untuk menambah stamina kita selama berpuasa nantinya. Kemudian mungkin boleh juga kita mengkonsumsi multivitamin supaya badan kita tetap fit dan sehat selama menjalankan ibadah puasa. Mungkin untuk apabila ada pemirsa yang tidak kurang selera apabila makan dengan nasi, mungkin bisa diganti dengan karbohidrat jenis lain seperti bubur atau roti isi. Yang penting kandungan karbohidrat dalam makan makanan sahur kita itu tetap ada dan jumlahnya cukup. Selanjutnya bagaimana pola makan kita sewaktu berbuka. Mungkin kebanyakan dari kita saat berbuka puasa itu memakan makanan dengan jumlah yang banyak, tapi itu adalah kebiasaan yang tidak baik karena hanya akan membuat perut kita semakin menjadi sesak. Pada saat kita berbuka puasa, kita membutuhkan sumber energi yang berasal dari glukosa. Kenapa? Karena pada saat berpuasa itu kita hanya mengeluarkan energi, tetapi tidak ada asupan energi yang cukup yang masuk ke badan kita. Nah, pada saat awal berbuka puasa, mungkin kita bisa memulainya dengan minum segelas air putih hangat dan memakan makanan yang manis, makanan pembuka yang manis. Makanan pembuka manis yang bisa kita makan itu misalnya kurma, kolak pisang, atau teh manis yang hangat. Kenapa kita memulai dengan makanan pembuka yang manis? Karena di dalam makanan pembuka yang manis itu terkandung karbohidrat sederhana yang nantinya akan mudah dipecah oleh tubuh dan mudah diserap oleh badan kita, sehingga kebutuhan akan glukosa pada tubuh kita nantinya akan terpenuhi. Setelah itu, mungkin setelah sholat maghrib, kita bisa lanjut untuk makan makanan berat atau makanan utama seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian setelah sholat isya atau sholat taraweh, mungkin bisa dilanjutkan dengan makanan-makanan cemilan. Nah, pemirsa tips sehat Ramadan, mari kita atur pola makan kita selama berpuasa dan cukupi asupan gizi selama bulan Ramadan demi kualitas kesehatan badan kita yang lebih baik selama berpuasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.